Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Duetno Pangastuti, Master Pendidikan Kedokteran. Intro kali ini kita akan membahas Hierarchy of Control in a Pandemic. Ya, topik ini memang menarik ya, dan bisa melatih kepekaan kita terkait isu masalah kesehatan terkini, serta contoh inovasi dan solusi dengan pengambilan keputusan yang sesuai. Nah, masalah yang akan kita angkat kali ini adalah pandemi COVID-19 yang sudah terjadi pada tahun 2020 sampai 2022 ya. Kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi sebelum pandemi, kita sudah mengalami sendiri ya perubahan selama ataupun sebelum pandemi hingga saat ini. Kalau gambarannya mungkin dulu bisa duduk berdekatan, kontak fisik tanpa khawatir, dan juga mungkin istilah alat pelindung diri dulu masih asing di telinga masyarakat kita. Namun ketika ingat kembali, gimana ya hubungannya dokter dan pasien pada saat sebelum pandemi, dan bagaimana juga kegiatan di rumah sakit dan di tempat umum lain, seperti transportasi publik, sekolah, ataupun tempat umum seperti mal, lapangan, dan lainnya. Kalau kita perlu mengingat, bagaimana sih perubahan bahwa tidak hanya di ruangan kelas seperti sekarang ini, bagaimana sebenarnya dunia kesehatan bisa bertransformasi selama new normal. Kita juga bisa menyaksikan sendiri ya, bagaimana physical distancing dan penggunaan alat pelindungan diri atau APD menjadi langkah-langkah inovatif yang menggunakan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Sebenarnya ini bukan tentang ruangan kelas saja, tapi perubahan besar terjadi di rumah sakit. Seperti apa perubahan di rumah sakit selama pandemi? Kalau kita lihat kembali, mungkin adik-adik atau teman-teman ingat ada istilah zonasi, di mana mulai gambaran zonasi di rumah sakit kita bisa mendapatkan contoh nyata bagaimana tim medis menghadapi tantangan pandemi COVID. Ada pertimbangan pembagian zonasi, misalnya pertimbangan apakah ada kontak langsung, ada kontak dengan material infeksius, atau dengan adanya risiko tinggi untuk bertemu dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Dan sesuai zonasinya, tenaga medis akan dibagi untuk menggunakan APD yang sesuai dengan zonasi tersebut. Sebenarnya bagaimana sih? Kok zonasi itu bisa membantu ya untuk mencegah proses penyebaran pandemi ini? Banyak hal yang dilakukan selama pandemi sebagai upaya mencegah penularan dan mengurangi risiko dari penularan COVID-19. Ini adalah salah satu contoh nyata tentang inovasi dalam menghadapi situasi gawat darurat seperti pada pandemi. Nah, menurut Anda sebenarnya bagaimana sih perbedaan penggunaan APD pada setiap zonasi kok bisa membantu melindungi tenaga medis maupun pasien dari penyebaran COVID-19? Kalau kita mengetahui bahwa safety atau keamanan menjadi prioritas utama dalam dunia kesehatan, nah kita perlu menjelajahi sebenarnya berbagai aspek keselamatan dalam rumah sakit. Ada keselamatan pasien, keselamatan karyawan, hingga keselamatan dari fasilitas serta lingkungan dari rumah sakit itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kalau kita melakukan upaya substitusi yang bisa dilakukan sebagai solusi dalam kendala kesulitan komunikasi selama pandemi COVID. Misalnya, sebelumnya adalah komunikasi langsung yang berubah menjadi komunikasi melalui CCTV atau mungkin walkie-talkie. Ada juga kita bisa mengeksplorasi berbagai tindakan pencegahan seperti menggunakan PPE, kemudian melakukan eliminasi risiko terhadap COVID-19 dan penyakit penularan lainnya melalui adanya hierarchy of control dalam pengendalian risiko kesehatan. Nah, kita bisa menemukan bagaimana sih semua langkah ini saling terhubung dan memberikan lapisan perlindungan yang komprehensif bagi kita semua, mulai dari yang kurang efektif sampai yang paling efektif. Salah satu kontrol secara administratif misalnya dilakukan dengan membuat regulasi waktu bekerja. Pada saat pandemi COVID, bagi para tenaga kesehatan di zona merah akan ada perbedaan waktu. Misalnya hanya bekerja kurang lebih 3 jam atau mungkin 8 jam, kemudian istirahat selama 2 hari hingga kemudian jadwal yang selanjutnya. Atau hal lain seperti pembuatan dari ruang kedap udara
yang tentunya hal ini menunjukkan bahwa ada solusi melalui aspek engineering control. Tentu masih banyak hal lain yang perlu kita dalami lebih lanjut, mengingat di masa mendatang kitalah yang akan menjadi ujung tombak dari penanganan solusi dan pengambilan keputusan untuk masalah kesehatan di fasilitas kesehatan tempat kita bekerja nantinya. Sudah siapkah kalian? Nah, untuk itu kalian pasti tertarik untuk mengikuti kuliah yang selanjutnya ya kan? Yuk kita baca referensi yang relevan dan siapkan pertanyaan terbaik untuk sesi diskusi di kelas nanti. Sampai jumpa.